Jadi kita bisa membedakan orang itu dari sana aja. Orang yang masih terikat oleh pikiran dan orang yang sudah merdeka dari pikiran. Dan orang yang masih terikat oleh pikiran juga terbagi dua. Yang satu percaya Tuhan itu ada, yang satu percaya Tuhan itu tidak ada. Intinya, ya ini kalau kita mau belajar dalam kehidupan ini, ya, karena banyak orang yang tidak mau belajar, ya. Biasanya kan kita kalau melakukan sesuatu, ya, kadang berhasil, kadang tidak. Nah, di sana kan bisa kita pelajari berhasilnya karena apa, dan pada saat tidak berhasil karena apa. Dan dengan berbekal pada pengalaman tadi, kita akan mengetahui bahwa dalam kehidupan ini ada pola. Ada pola. Hanya saja kita belum tahu polanya. Kita masih mencoba-coba. Mungkin ribuan kali kita mencoba, pas kebetulan sama dengan pola, berhasil. Betul. Karena saya suka. Ya. Tapi ketika kita nggak sesuai dengan pola, ya nggak berhasil. Tapi dari sana kan kita belajar. Kenapa kok berhasil? Berkali-kali berhasil, kita lihat di mana sih pola yang sebenarnya. Nah, ketika kita mampu menjumpai pola, maka keberhasilan tadi bisa kita ulangi. Ada orang yang berhasil tadi tapi tidak bisa mengulanginya lagi karena itu kebetulan dia mendapatkannya. Betul. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali. Kebetulan di Padepokan kita kedatangan dua orang tamu yang datang dari Pekanbaru, yaitu Pak Sudarmanto. Dari mana, Pak? Dari Bagan Batu Riau. Dan Mas Bahari? Sama Bagan Batu Riau. Bagan Batu Riau. Mas Bahari ini apanya Pak Sudarmanto? Anak menantu. Menantunya. Jadi mertua dan menantu ini datang bersama-sama. Luar biasa. Perjalanan yang cukup jauh memakan waktu dan tenaga ini tentunya jika tidak didorong oleh satu kekuatan yang begitu besar, tidak akan sampai ke sini. Mas Bahari gimana? Ada unek-unek apa pikiran-pikiran yang mungkin yang dulu berpikir seperti ini, saat ini mungkin terjadi perubahan-perubahan. Ya, saya juga sebenarnya banyak perubahan ya. Masalah perubahan. Nah, kemarin sama Bapak memang ada ya mungkin belum bisa dibilang menemukan jati diri tapi hampir jadi gitu ya. Hampir ya. Tapi setelah Bapak juga bilang sama saya kemarin kan, coba Ari lihat ini ada YouTube, coba dilihat dulu. Saya sempat juga yang tadi yang bilang ngelihat durian cuma bungkusnya aja kan gitu. Nah, sempat juga. Jadi setelah saya buka bungkusnya, masuk ketuk, oh iya betul kan gitu ya. Yang tadinya ada yang bungkus-bungkusnya yang kita bilang yang ada yang bagus, apa ya ada yang rupanya nggak ada dalamnya ya seperti yang bilang tadi kan gitu. Kadang-kadang hanya bungkusan saja, dalamnya nggak ada. Dan juga dulu memang sebelum lihat-lihat YouTube yang juga ya saya akui
Saya orangnya kalau bisa dibilang yang dulu ya, kalau bisa dibilang kurang toleransi, jujur aja. Ngelihat yang lain beda agama kita, wah itu nggak ada yang beres gitulah ya. Nggak ada yang beres. Tapi setelah melihat yang gitu, setelah lihat ada juga yang memang yang bungkus-bungkusnya lurus-lurus gitu ya, kan? Baru saya begini, rupanya sama tujuannya. Iya. Jadi bedanya di mana? Cuman beda di bahasa, simbol, dan mungkin masalah sembayang atau memang waktunya sholat atau cara-cara kan begitu ya. Iya. Kalau masalah sama-sama menghargainya, mereka lebih menghargai daripada kita. Sebagian ada yang begitu ya. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir, kok saya lama gitu yang terjajah pikiran ini sampai kadang orang gitu kan, saya nggak mau berteman lah sama dia karena dia ini kan gitu ya. Jadi ya termasuk banyaklah berubah yang setelah yang kasih penjelasan juga. Ya itulah. Jadi kita bisa membedakan orang itu dari sana aja. Orang yang masih terikat oleh pikiran dan orang yang sudah merdeka dari pikiran. Ya hanya dua. Dan orang yang masih terikat oleh pikiran juga terbagi dua. Yang satu percaya Tuhan itu ada, yang satu percaya Tuhan itu tidak ada. Karena orang-orang yang masih bergantung pada pikiran, ini satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Karena pengetahuan yang ada di dalam pikiran mereka berbeda-beda. Nggak jauh beda antara orang yang sudah percaya Tuhan maupun yang belum percaya Tuhan. Nggak sama sekali tidak berbeda bagi Hyang. Kenapa? Karena dia percaya pada Tuhan ataupun tidak percaya Tuhan, mereka masih berpegang pada data-data yang ada di dalam pikirannya. Ya kan? Kita menyebutnya data-data. Coba ada seorang bayi, ketika bapaknya Kristen, dia akan banyak dimasuki oleh data-data kekristenannya. Ya, yang Islam dengan data-data keislamannya. Yang bapaknya ateis juga mungkin hanya data-datanya keateisannya. Akhirnya mereka nggak bisa ketemu karena isi yang ada di dalam otaknya itu hanya satu jenis pengetahuan saja. Ini yang membuat orang-orang menjadi fanatik. Tapi kalau otak ini kita isi dengan berbagai macam data, berbagai macam disiplin ilmu, maka kita menjadi bijak, banyak pengetahuan. Ya. Dengan banyaknya pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya, kesimpulan-kesimpulan kita tentang kehidupan dan lain sebagainya itu menjadi lebih bijak. Nggak kaku, ini yang benar, itu salah. Nah, kita menjadi lebih bijak. Dan pada akhirnya itu akan mengantarkan kita untuk menyadari bahwa kebenaran yang sebenarnya seharusnya bukan apa yang ada di dalam pikiran. Hanya banyak manusia yang kemudian terjebak oleh bahasa. Karena banyak manusia yang mengenal kebenaran lewat kata-kata. Baru pada tingkat katanya buku, katanya kiai, katanya nabi. Nah, otomatis yang mereka pelajari masih di wilayah kata-kata. Ya kan? Kopi manis masih kata-kata. Nah, untuk mengetahui kopi itu manis, ya harus minum kopinya. Api itu panas, mungkin baru kata-kata. Untuk mengetahui api itu panas, ya sentuh apinya sampai terbakar. Begitupun kalau ada pernyataan Tuhan itu ada. Nah, kita harus bisa membuktikan sendiri Tuhan itu ada. Kalau Nabi mengatakan Tuhan itu ada, tetap katanya. Sekalipun Hyang mengatakan Tuhan itu memang ada, tapi tetap katanya. Tapi bagi Hyang bukan katanya lagi. Dan Hyang juga mengharapkan pada siapapun juga agar mampu melihat kenyataan itu apa adanya, bukan lagi katanya. Termasuk kenyataan diri kita sendiri gitu. Jadi pada intinya setiap orang itu berusaha untuk mencari yang tidak nampak, tapi dia sangat mutlak ada. Dia mutlak ada, hanya tidak bisa diungkapkan. Iya. Ya. Kenyataan itu selalu dalam keadaan tauhid atau non-dualitas. Tapi manakala kita ingin menceritakannya ke dalam bahasa, maka dia menjadi syirik. Menjadi dualitas.
menjadi syirik. Iya. Syirik itu artinya menduakan, mendualitaskan, dan semua manusia terjebak pada syirik. Makanya Islam mengingatkan, jauhilah syirik. Agar kita mampu melihat kenyataan ini tanpa nilai-nilai dualitas. Lihatlah kenyataan apa adanya. Sehingga mampu melihat hujan tanpa perbandingan. Kalau orang selalu dalam keadaan syirik, ada orang yang ketika hujan senang. Karena hujan mendukung kepentingannya dia. Tapi ada yang menangis ketika melihat hujan. Karena hujan itu telah merusak rencananya. Nah, ini kan orang-orang yang syirik. Ya, hujan padahal satu hal, tauhid. Tapi dia bisa bernilai musibah, bisa bernilai berkah. Nah, kalau kita berpegang pada syirik, maka kita akan menderita. Pada saat kita berharap hujan, nggak hujan, menderita. Pada saat kita ingin terang, ternyata hujan, menderita juga. Nah, agar kita terlepas dari penderitaan, ya jangan berlaku syirik. Nah, ini ya. Jangan berlaku mendualitaskan. Ya. Lihatlah semua dalam bentuk tauhid. Ya. Terimalah apa adanya. Ada hujan diterima, nggak ada hujan diterima. Syukuri. Maka tidak ada penderitaan apa-apa. Nah, menerima semua kejadian apa adanya, ini namanya pasrah pada yang terjadi. Karena apa yang ada di dalam pikiran itu hanya sekedar data. Hanya sekedar konsep. Ya, agar kita mampu melihat kebenaran yang sebenarnya, ya kita harus mendekati kenyataan yang dinyatakan oleh konsep-konsep tadi. Nah, pada saat kita ingin mendekati kenyataan tadi, tapi masih berpegang pada konsep, maka kenyataan yang dilihat tidak jauh dari konsep yang dia pahami. Iya. Seperti yang bilang tadi, kenyataan itu nggak bisa dikonsepsi, nggak bisa diungkapkan dengan bahasa apapun. Ya, yang kan pernah menggambar dengan dengan bentuk simbol yang kalau dilihat dari sana jadi 6, dilihat dari sana jadi 9, dilihat dari sana jadi wow, dilihat dari sini jadi jadi mim, ya kan? Nah, ketika orang menyebut satu nama, berarti dia melihat dari satu sudut pandang. Ya kan? Tapi bagaimana kita mampu melihat tanpa sudut pandang? Nggak bisa diucapkan. Karena ketika kita mengucapkan berarti satu sudut pandang. Ya. Ya kan? Nah, kebenaran seperti itu. Nggak bisa diungkapkan. Kebenaran yang terungkapkan itu kebenaran konsepsional. Bukan kebenaran metaontologis. Bukan kebenaran substansial metaontologis. Itu masih bersifat konsepsional. Dia pasti dari sudut pandang tertentu. Nah, kita harus keluar dari sana. Nah, keluar dari sana ini yang dimaksud dengan keluar dari syariat. Keluar dari sudut pandang yang terbatas. Masuk ke dalam kenyataan yang tak terungkapkan. Nah, ini yang disebut dengan laisa kamisli sayun. Tan kinoyongopo. Tak bisa diduga, tak bisa diprediksi. Ya. Lihatlah semua dalam bentuk tauhid. Ya. Terimalah apa adanya. Ada hujan diterima, nggak ada hujan diterima. Maka tidak ada penderitaan apa-apa. Nah, menerima semua kejadian apa adanya, ini namanya pasrah pada yang terjadi. Nah, kepasrahan ini, kadang-kadang orang untuk mencapai kepasrahan itu sulit. Kalau belum dipukuli berkali-kali. Ampun, Pak, ampun. Iya, kalau belum dipukuli berkali-kali, jatuh bangun berkali-kali. Ya. Diuji coba apa. Nah, itu. Manusia kalau belum mengalami sendiri, belum puas. Kita menasehati orang yang sedang tertawa, itu nggak mudah. Sulit. Setelah mereka menangis, baru mereka akan mendengarkan apa yang kita katakan. Manusia kalau belum mengalami, nggak puas. Kalau mereka masih kecanduan dengan satu hal,
sampai mati mungkin kita nggak bisa menasehati dia. Biasanya orang terlambat mendapatkan kebenaran. Ya, setelah kehilangan, setelah dia pergi baru kita merasa kehilangan. Waktu ada di sia-sia, begitu nggak ada, begitu ditinggal, nah baru terasa. Ya, Sama dengan orang, begitupun orang-orang ya, para nabi, para awatar, para Buddha, ketika datang di sia-sia, ditentang, mungkin malah disesatkan, ya, ditentang, disesatkan dan lain sebagainya. Tapi manakala dia sudah meninggal dunia, sudah dikubur ratusan tahun, baru mulai digali ajarannya. Ya sudah terlambat, nggak bisa bertanya lagi, iya kan? Akhirnya bisanya cuma menafsiri, membuat tafsir. Akhirnya masing-masing orang punya tafsir yang berbeda. Muncullah aliran-aliran pemahaman yang berbeda-beda. Harusnya mereka kembali pada kenyataan yang sebenarnya sebagai yang menjadi dasar dari mana firman-firman itu turun. Jangan menafsirkan sendiri-sendiri. Kalau ingin tahu memang kebenaran dari apa yang katakan kopi ini manis, minum kopi yang Hyang minum. Jadi ketika mereka mampu mengalami apa yang Hyang alami, maka mereka akan membenarkan semua perkataan Hyang. Ya, mereka akan membenarkan semua perkataan para nabi, para rasul, para awatar, para Buddha. Kalau mereka mampu membuktikan sendiri dengan mata, kepala, dan pengalamannya sendiri apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, maka kebenaran baru bisa dicapai. Ya, sebetulnya di sana saja rahasianya. Sehingga apa yang Hyang ungkapkan dalam pencerahan-pencerahan Hyang, ya sebetulnya hanya berkisar di seputar itu. Hanya setiap orang kadang-kadang memiliki pertanyaan dan persoalan yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami kehidupan ini. Sehingga jawaban pun menjadi bervariasi. Ya. Gitu. Supaya dipahami sama yang bertanya. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya kemarin ini semua pencerahan yang ada itu semua saya buka itu. Buka. Jadi dalam hidup saya mulai dari kecil sampai sekarang pun ya semua di situ tertera gitu pencerahan yang itu. Makanya ya sudah melekat dalam hati kita kan. Cuman kalau untuk menuju yang katanya alam metafisika itu ya kita sama sekali nol kan. Iya, yang dimaksud alam metafisika ya alam kenyataan yang sebenarnya. Iya. Di sini sehingga yang melihat ada dua macam orang. Ada orang yang sudah mampu masuk ke dalam. Ya, artinya orang yang sudah mampu masuk ke dalam berarti orang ini sudah merdeka dari pikiran. Karena yang membuat penghalang adalah pikiran kita sendiri. Padahal yang disebut di dalam itu nggak ada sebetulnya. Karena yang disebut di dalam itu sebetulnya nggak punya batasan. Tidak memiliki batasan. Orang-orang yang masih berpegang pada pikiran itulah yang terbatas. Sehingga yang harus mereka hancurkan ya batasannya sendiri. Karena kenyataan itu tidak dipagari. Ya, Tuhan itu tidak dipagari. Sehingga seolah-olah Tuhan itu gaib, tidak nampak, sulit dicari. Enggak. Oleh karena itu kan jalan untuk menemui Tuhan ya temui diri sendiri dulu. Untuk mengetahui Tuhan ya harus menghancurkan semua pembungkus yang membungkus diri kita. Makanya sebelum kau mengenal dirimu kamu tidak akan mengenal Tuhan. Logikanya di sana. Jangan diartikan wah kalau gitu diri kita Tuhan gitu. Itu salah lagi. Tapi kalau disebut setiap orang bisa jadi Tuhan, bisa. Siapapun boleh mewakili Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan hanya ingin menunjukkan cintanya, membagi kasihnya. Tuhan menyayangi siapapun. Lakukan semua yang biasa Tuhan lakukan. Siapapun boleh katakanlah menjadi Tuhan kalau dalam rangka untuk mengasihi, menyayangi, mencintai siapapun. Tapi kalau untuk menguasai yang lain, ini bukan Tuhan. Penjajah namanya. Iya. Karena Tuhan bukan penjajah. Yang lain jadi nggak merdeka. Dan pada akhirnya itu akan mengantarkan kita untuk menyadari
bahwa kebenaran yang sebenarnya seharusnya bukan apa yang ada di dalam pikiran. Karena apa yang ada di dalam pikiran itu hanya sekedar data, hanya sekedar konsep. Agar kita mampu melihat kebenaran yang sebenarnya, ya kita harus mendekati kenyataan yang dinyatakan oleh konsep-konsep tadi. Nah, pada saat kita ingin mendekati kenyataan tadi, tapi masih berpegang pada konsep, maka kenyataan yang dilihat tidak jauh dari konsep yang dia pahami. Kebenaran yang terungkapkan itu kebenaran konsepsional, bukan kebenaran substansial meta-ontologis. Dia pasti dari sudut pandang tertentu. Nah, kita harus keluar dari sana. Keluar dari sudut pandang yang terbatas. Iya, iya, betul. Masuk ke dalam kenyataan yang tak terungkapkan. Nah, Kalau kita wirid asal udah baca, udah paham, udah kan. Gitu. iya. Bolak-balik baca tapi tidak tahu Nah, itu. intinya. Nah, Ya udah, nggak apa-apa. suaranya nggak keras. Kalau nggak keras nanti netizennya. Mana yang saya mau bertanya sama yang mau Iya, yang silakan. jawab dalam YouTube itu. Tidak apa-apa. Kalau sampai punya pertanyaan sendiri yang Ya, sangat personal, tak apa-apa. personalnya ya itu tadi lah, karena yang saya bicarakan masalah mulai dari dulu saya kecil, dari lajang tamat sekolah kan gitu. Yang bilang pasrah diri itu pasrah kan gitu. Manusia itu sebelum pasrah itu payah mengapanya kan gitu istilahnya. Sebelum pasrah tidak didengar Tuhan doanya kan gitu. Jadi waktu saya pun pertama habis tamat sekolah merantau saya dari Siantar itu ke Bagan Batu itu dulu masih hutan ya. Masih hutan, jadi saya karena merantau itu karena di kampung itu sudah sangat sulit lah. Jadi tanam harganya jatuh, tanam cabai harganya jatuh. Jadi akhirnya saya sakit kan itu. Waktu saya sakit itulah karena kurang istirahat, karena kurang gizi. Jadi akhirnya saya sakit, saya pasrah di situ gitu. Jadi pasrah saya akhirnya ada orang lah yang ngajak merantau gitu lah. Ngajak merantau. Nah, di situ lagi banyak lah ceritanya kan itu. Cuman yang intinya yang saya ingat itu yang bilang itu kalau udah pasrah Tuhan akan mendampingi. Ceramah yang itu yang di YouTube itu banyak mengenang di dalam kehidupan saya kan. Banyak menyentuh ya. Banyak udah bukan lagi menyentuh yang ya memang itulah perjalanan hidup. Gitu. Jadi akhirnya setelah mungkin setahun yang lalu lah saya lihat pertama itu YouTube yang akhirnya pertama saya melihat YouTube yang aja begitu-gitu udah saya banyak kadang mau cerita sama kawan itu begini soalnya saya lebih tahu gitu loh. Karena saya belum mengalami kan. Cuman pengalaman hidup udah gitu. Paling tidak sampai sudah bisa merasakan kebenaran itu. Iya, itu tadilah. Memang itulah akhirnya jawaban. Jadi kadang ada orang bilang kan, memang nasibku cuman begini-begini, memang itu. Jadi kadang-kadang orang itu apa sudah mengikuti prosesnya, dia mau bergerak di bidang itu kan gitu. Tapi prosesnya belum diikuti ya nggak bisa berhasil. Nggak bisa berhasil. Jadi bukan ada Tuhan pilih kasih apa segala macam. Ya saya bicara itu kadang sama kawan-kawan itu ya dari juga itu bantuan YouTube yang itu. Iya. Ya memang di sana ya bukan ini sebenarnya supaya agak lagi terbuka gitu. Cuman karena di apa ini saya pun agak kaku gitu kan gitu. Ya termasuk boleh dikatakan kita dari kampung itu nol kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang banyaklah orang itu bertanya kok bisa seberhasil sekarang ini kan gitu. Cuman kan kita nggak mau mengutarakan secara rinci-rincian. Yaitu karena ada dorongan YouTube yang juga membuat kita semangat untuk memberi juga pengetahuan sama kawan-kawan ini supaya mereka itu lebih sabar, lebih terbuka dalam menghadapi, jangan terus cepat menyalahkan gitu. Betul. Sebelum diri kita sendiri memang yang itu tadi bilang, tapi utangnya masih ada, masih gitu. Belum jadi lunas. Kerja Rodi kan berarti itu sudah dijajah pikiran 100% itu. Udah terbebani. Orang bakal nggak terima gaji kan itu. Kalaupun ada sisa untuk beli beras saja kan. Nah disitulah rezeki sebenarnya yang saya bilang itu. Bekerja yang penting semangat bagaimana supaya baik. Nggak usah bekerja supaya banyak uang. Makin jauh uang itu saya bilang gitu. Ya intinya kalau kita mau belajar dalam kehidupan ini, karena banyak orang yang tidak mau belajar ya.
biasanya kan kita kalau melakukan sesuatu kadang berhasil, kadang tidak. Nah, di sana kan bisa kita pelajari berhasilnya karena apa, dan pada saat tidak berhasil karena apa. Dan dengan berbekal pada pengalaman tadi, kita akan mengetahui bahwa dalam kehidupan ini ada pola. Ada pola. Hanya saja kita belum tahu polanya. Kita masih mencoba-coba. Mungkin ribuan kali kita mencoba, pas kebetulan sama dengan pola, berhasil. Betul. Karena saya suka. Ya. Tapi ketika kita nggak sesuai dengan pola, ya nggak berhasil. Tapi dari sana kan kita belajar. Kenapa kok berhasil? Berkali-kali berhasil, kita lihat di mana sih pola yang sebenarnya. Nah, ketika kita mampu menjumpai pola, maka keberhasilan tadi bisa kita ulangi. Ada orang yang berhasil tadi, tapi tidak bisa mengulanginya lagi karena itu kebetulan dia mendapatkannya. Culung. Ya, kebetulan gitu kan. Tapi kalau mereka mempelajari apa yang kebetulan tadi, karena tidak ada yang kebetulan gitu loh. Semua ada pola. Nah, kalau kita akhirnya tahu pola, maka kita bisa mengulangi. Kalau ada 5, untuk bisa mencapai 12, baru harus ada 7. Nah, ini kan di sana ada pola. Hanya pola tadi tidak terbaca. Atau mungkin banyak orang yang kurang perhatian adanya pola. Mereka selalu berpegang semua sudah ada takdirnya masing-masing. Nah ini, seolah-olah yang disebut takdir itu sudah ketentuan. Tidak. Takdir itu yaitu ketika kita mampu melihat pola dan mampu bekerja sesuai pola, itulah takdir. Kalau kita nggak mau baca pola juga takdir. Enak yang mana coba? Takdir sukses takdir atau gagal takdir? Ya lebih baik milih sukses takdir. Jadi di sana ada pola sehingga akhirnya kita tahu bahwa yang disebut keberhasilan bukan persoalan kerja. Ya. Betul. Ya, bukan persoalan kerja. Kita kerja setengah mati, tapi dia bekerjanya sudah di luar pola. Ya kan? Kita harus pahami antara keinginan dengan apa yang kita lakukan tuh harus selaras. Kalau tidak ada keselarasan, maka sia-sia. Satu contoh, kita ingin kaya, tapi pola hidup orang miskin. Mentalitas kita mentalitas miskin. Kita setengah mati bekerja, tapi mentalitasnya miskin. Hidupnya melulu penuh ketakutan. Tidak pernah bersyukur. Padahal dalam kehidupan ini, pola itu sebetulnya sudah dibongkar rahasianya sama Tuhan. Pola itu sudah dibongkar. Sudah diumumkan sama Tuhan dari masa lalu. Hanya saja banyak orang yang tidak memahami pola tadi. Tuhan mengatakan dengan kata-kata, aku tidak jauh dari prasangkamu. Itu kunci. Aku tidak jauh dari prasangkamu. Jika kau menyangka seperti itu, maka itulah yang akan kau temui. Setiap orang akan menjadi seperti apa yang diyakininya. Jika dia yakin berhasil, maka dia akan berhasil. Jika dia yakin gagal, maka akan gagal. Tapi memang nggak mudah kita meyakini sesuatu itu berhasil atau gagal. Betul. Kenapa tidak mudahnya? Karena kita dibayang-bayangi oleh pengalaman masa lalu. Coba orang kalau masa lalunya kebanyakan gagal, sulit merubah pikiran kita. Merubah pikiran yang terus-menerus terkontaminasi oleh trauma-trauma masa lalu. Dalam keinginan muncul, saya ingin berhasil. Nah, tapi pikiran negatif kita selalu muncul. Nggak mungkin kamu berhasil. Sudah 10 kali kamu gagal. Nah,
ini akan jadi dogma yang kuat, yang akan mementahkan semua upaya kita. Ini yang disebut sebagai mentalitas miskin. Bekerja sekuat apapun, itu akan sia-sia kalau kita masih bermental miskin. Jadi kalau kita ingin kaya, ya kita harus merubah mentalitasnya. Orang kaya itu tidak takut membuang uang. Tidak takut, dia punya pikiran uang pergi pasti ada yang datang. Karena kehidupan ini semuanya adalah energi. Iya. Dan energi itu mengalir. Ada yang datang pasti ada yang pergi. Sebagaimana napas kita. Ketika kita hembuskan napas pasti terakhir kita menariknya. Kita hembuskan pasti menarik kembali. Kita keluarkan pasti ada yang datang lagi. Itu sebuah kepastian. Iya. Nah, ketika kita menghembuskan napas nggak datang lagi, itu namanya napas yang terakhir. Iya kan kata-katanya menghembuskan napas yang terakhir, gitu kan? Tandanya yang nggak ada yang datang lagi. Jadi kita harus yakin. Jadi di sana kekuatan kita harus ada tingkat kedalaman dan keluasan pengetahuan tentang kehidupan dengan seluruh keadaan yang sebenarnya, tentang alam semesta, tentang pikiran kita dengan segala karakternya. Dan pikiran kita ini merupakan sarana yang diberikan oleh alam atau oleh Tuhan, yang sangat unik dan dia mampu berkembang, mampu berevolusi sesuai bagaimana kita menggunakannya. Setelah saya pikir-pikir kadang yang jelaskan itu yang nggak nampak itulah yang kekal kan gitu. Betul. Kelihatan. Yang nggak kelihatan, yang itulah yang kekal, yang nampak ini malah nggak kekal. Gitu. Betul. Yang semua yang nampak memang tidak kekal. Tapi dalam energi manusia ini kan, ya saya sendiri tuh merasakan yang memang yang nggak nampak itulah hanya satu menit aja lah. Yang nggak nampak itu yang nggak ada saya konsumsi, misalnya saya lapar mungkin lapar, mungkin nggak makan 1 hari masih tahan gitu loh kan, gitu. Atau tapi kalau yang nggak nampak ini tadi udara kan gitu, 1 menit aja nggak dikasih napas, nah kan padahal yang nggak nampak gitu. Jadi yang nggak nampak ini kok memang betul-betul lah lebih menghidupkan daripada yang nampak ini kan gitu. Betul. Jadi berarti yang nggak nampak ini yang banyak kehidupan gitu yang untuk menghidupkan, dia merupakan manusia yang hidup gitu ya. Jadi yang tidak nampak ini, ya dalam pengertian yang paling mudah ini ya, udara. Dia memberikan, dia seperti listrik, seperti listrik. Kita punya laptop yang bagus, dengan aplikasi dan canggih dengan struktur dan menunya juga canggih ya kan. Tapi kalau nggak ada listrik di dalamnya nggak ada gunanya. Begitupun apa yang kita butuhkan menentukan gerak hidup kita. Dan itu udara ya kan. Udara itu nggak nampak, tapi dia bisa kita sangat rasakan. Lebih vital kali gitu daripada. Tapi ada yang lebih nggak nampak lagi, yaitu yang disebut ruh. Kalau yang ini kan nggak nampak karena karena keterbatasan mata kita saja. Karena yang namanya oksigen dan lain sebagainya itu bisa diselidiki. Mereka partikel-partikel yang sebetulnya bisa dibuktikan adanya, ya. Mereka masih fisik. Oh, masih fisik gitu ya? Iya, masih fisik. Hanya mata kita nggak mampu. Kalau saya lihat ya udah gaib karena nggak nampak tapi ada gitu loh. Masih fisik. Fisika kuantum itu sudah sangat gaib sekali. Dia lebih halus dari oksigen, lebih halus dari udara. Fisika kuantum itu. Itu masih fisik juga itu ya. Iya, sekalipun fisika kuantum masih fisik. Itu super halus. Ibarat udara itu masih atom. Iya. Ya. Di bawah atom ada partikel-partikel seperti subatom yang namanya elektron, neutron, positron. Nah, di bawahnya elektron masih ada lagi yang kecil.
sampai ke tingkat quark, sampai kuantum. Dan kuantum itu masih fisik. Ya berarti alangkah dangkalnya lah tadi Nah, indera kita ini melihat itu. Begitu saja sudah yang masih fisik aja udah banyak yang sudah tidak nampak. Tidak nampak. Membutuhkan alat-alat untuk bisa melihatnya, seperti misalnya mikroskop. Iya. Dan mikroskop dulu hanya mikroskop apa namanya tuh? Ada sebutan mikroskop yang namanya mikroskop elektron apa itu? Sehingga dia mampu melihat yang sekecil-kecilnya seperti fisika kuantum bisa dilihat oleh mikroskop ini. Oleh mikroskop di masa lalu mungkin nggak mampu melihat ini. Iya, itu. Masa lalu. Nah, justru dengan penemuan adanya fisika kuantum ini malah membongkar lebih jauh tentang kehidupan yang sebenarnya. Sehingga terbongkar yang disebut dengan terbongkar pola. Pola itu semakin jelas dengan adanya fisika kuantum. Cuma banyak orang yang memahami fisika kuantum dalam pengertian yang seolah-olah dalam fisika kuantum ada dualitas. Padahal tidak ada dualitas. Karena yang terbaca oleh para ilmuwan ketika dia membaca di medan kuantum, yang terbaca tuh dua. Kalau tidak partikel, ya gelombang. Jika tidak partikel, ya gelombang. Partikel itu benda, gelombang itu bukan benda. Nah, fisika itu jadi di dalam fisika kuantum, di sana bisa gelombang, bisa partikel. Padahal sebenarnya yang disebut fisika kuantum itu, kondisi kuantum itu kondisi yang tidak ada kepastian di dalamnya. Kita nggak bisa menyebutnya partikel atau gelombang. Sama seperti kita nggak bisa nyebut itu 6 atau 9. Iya, dibalik-balik tergantung melihat satu sisi, ya sisi itu aja ya. Maka ketika kamu nyebut 6, berarti kamu lihatnya dari sana. Iya. Maka dia akan menjadi gelombang kalau kita memang fokusnya ke gelombang. Atau dia akan menjadi partikel kalau kita fokusnya ke partikel. Jadi dari prasangka kita lah itu. Iya. Serupa akhirnya kita, ini. Iya. Jadi sebetulnya yang disebut fisika kuantum dia tauhid, bukan dualitas. Karena dalam kenyataan, termasuk kenyataan fisika, nggak ada dualitas. Jadi non-dualitas yang terjadi di alam semesta adalah non-dualitas yang terbatas. Jadi tauhid yang terbatas. Sedangkan keberadaan Tuhan baru itu non-dualitas absolut. Sedangkan ini pun juga seperti yang bilang tadi, hujan kan? Hujan itu non-dualitas. Tapi sementara orang memahami hujan punya nilai-nilai syirik. Nilai-nilai dualitas. Jadi di alam semesta pun nggak ada prinsip syirik, itu nggak ada. Semuanya berprinsip tauhid. Pikiran kita yang membuat semua ini menjadi syirik. Nah, oleh karena itu pengertian syirik yang sebenarnya itu di sini. Orang kadang-kadang memahami syirik seolah-olah nyembah berhala segala macam. Itu udah menyimpang jauh. Ya karena itu tadi yang mengajarkan itu. Yang saya mau bertanya pun. Ya tapi yang itu semua udah saya apa, jadi seolah-olah saya yang sudah saya tahu mau tanya lagi kan. Iya, nggak apa-apa. Memang ya sementara ini yang masih terbatas untuk menguploadnya. Mungkin yang hanya mampu mengupload paling tidak 5 hari sekali. Padahal yang pingin seminggu tuh 2 kali kalau bisa. Ternyata belum mampu. Kenapa nggak mampu ya? Karena yang bekerja sendiri. Gitu. Kalau sudah punya tim, ya. Ada yang tugasnya ngupload, ada yang tugasnya ngedit, ada yang tugasnya bikin thumbnail, ada yang tugasnya bikin prolog, ada yang tugasnya podcast, syuting dan lain sebagainya. Nah, ini lebih profesional yang seperti itu enak. Dan akhirnya bisa setiap hari upload.
Padahal yang itu komen yang itu positif semua banyak, kecuali memang yang nggak apa itu saya paham manusianya itu memang hanya melihat dari satu sudut saja kan. Kalau yang memang yang cerdas memahami itu ya seneng nengok kontennya, yang contohnya saya sendiri gitu loh. Asal sudah apa saya buka aduh yang kok nggak ada yang baru kok itu aja. Tapi itu pun saya sudah penuh sama saya. Hanya tinggal kemarilah alhamdulillah sampai di sini hari ini kan itu. Dan namanya jauh-jauh yang kalau mana tahu nanti nggak ketemu repot ini kan. Tapi yang bilang dalam perjalanan dalam perjalanan harus bahagia. Ya udah. Bahagia. Harus bahagia memang. Nggak usah fokus sekali nanti capek. Betul yang bilang itu kalau ada jalan jauh, kalau kita nengok jauh ke sana, bekerja pun gitu. Nengok kerjaan setumpuk, capek belum kerja ya. Tapi kalau sudah ini seberapa mampunya atau selesai. Betul. Ya sama seperti kalau yang misalnya melukis. Ya, kalau melukis tuh. Kalau mulai melukis, kemudian diteliti lukisannya mana yang belum selesai. Ternyata ini belum. Ini belum bekerja udah capek. Iya, betul. Ya kita mulai dari mana dulu situ kita asiki. Lama-lama semua kena nih tanpa perasaan terbebani. Di sini harus ada manajemen pikiran dengan baik. Betul. Cara kerjanya gimana? Sama dengan orang kerja. Kalau kita mau kerja, kerjalah untuk sehari. Iya. Kalau kita mau kerja untuk 1 tahun, kita hidup hanya untuk 1 hari. Hari ini saja. Kenapa kita seolah-olah Tuhan sendiri bilang, jangan tuntut rezekimu untuk hari esok. Iya kan? Karena aku pun tidak pernah menuntut ibadahmu hari esok. Logis sekali. Iya kan? Tuhan nggak pernah menuntut besok kamu ibadahnya apa? Enggak. Begitu pula, jangan nuntut Tuhan untuk rezekinya hari esok. Rezeki itu ya memang hari ini, nggak ada hari esok itu. Karena hari esok nggak pernah ada. Hari esok ditanya pun besoknya hari ini sih. Hari ini juga kalau sudah dialami. Makanya kalau yang bilang, coba kalau ada warung mengatakan sekarang bayar besok gratis. Sekarang bayar besok gratis. Nggak gitu. ada. Sampai kapanpun nggak bakal dapat gratisan. Dapat ya. Itu karena ngikut besok kita ya nggak dapat. Nggak pernah ada. Yang namanya besok tuh hanya sebuah konsep saja yang kita sadari sekarang. Kemarin pun juga hanya sebuah konsep yang kita sadari sekarang. Nah, sedangkan sekarang kita alami. Tapi kalau sekarang kesekarangan kita ini kita habiskan untuk berpikir tentang esok dan kemarin, ya kita nggak bisa menikmati kesekarangan kita. Makanya tadi udah santai aja kita, nggak usah terbeban. Nanti kan waktunya datang. Makanya kan ada surat yang namanya wal asri itu kan. Wal asri. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu merugi. Karena yang disebut waktu ya hari ini saja. Ya betul ya. Jadi pun ya ini kalau wirid kan ya baca lah itu Yasin apa. Tapi ya harap aja selesai itu selesai nggak ada tahu. Tapi yang ini aja sepotong saja ya kan. Wal asri yang bilang. Begitu. Ya sebetulnya kalau ada yang menjelaskan seperti itu saya rasa lebih cerdas semua ini kan tadi kan. Ya itulah keinginan saya seperti itulah ya. Istilahnya memang dalam apa namanya firman hadis yang apa itu yang itu bisa menjabarkan. Jadi manusia itu bisa lebih cerdas gitu. Nggak saling apa. Ya semua ayat-ayat pada intinya kan berbasis pada kenyataan yang sebenarnya. Orang tidak akan bisa menjabarkan kalau belum mengalami kenyataan yang sebenarnya. Memang nggak bisa diucapkan. Harus mengalami. Harus mengalami. Makanya kan pengetahuan itu ada 3 macam. Kita tahu karena mendengar, ya kan? Kita tahu karena melihat. Ada yang tahu karena mengalami. Nah ini 3 macam pengetahuan. Maka gitulah saya kan banyak yang saya amalkan, bekerjalah terutama kan. Jadi kadang orang bertanya, kamu sekolah di mana? Kamu tamat apa katanya? Sekolah apa? Enggak, saya sekolah di alam. Gimana sih sekolah di alam itu? Ya mengalami kita dalam pekerjaan itu yang sudah kita kerjakan kita ingat. Nah itu nanti ke depan itu akan bermanfaat kan gitu.
Jadilah saya apa gitu. Kadang-kadang ya mereka juga kalau saya nggak sanggup lah gitu, tapi karena nggak mau mengalami kan gitu. Sebenarnya banyak lah yang ya memang yang cerahkan itu mengena dalam diri saya dalam perjalanan hidup, yang kadang-kala sesudah kita tahu rupanya ini kok nggak cepat-cepat Tuhan ngasih tahu, harus keliling-keliling dulu gitu. Iya, seperti itulah. Iya. Andai kata diberitahu pun sampai nggak bakalan terima kalau saat itu. Waktu diberi. Iya. Tapi kalau yang cepat datangnya cepat juga hilangnya yang. Coba aja sampai bilang sama orang-orang yang otaknya masih dikuasai dengan pola pikir kadrun. Iya. Pasti tertolak. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Yang bukan saya kemarin ini mau tanya kelancaran usaha saya, enggak. Itu kan semua Tuhan dan sesuai kepentingan saya di sini mau dekat yang lah istilahnya, minta bimbingan khusus kan itu. Iya. Cuman saya punya usaha karena menyangkut orang banyak ya. Orang banyak ke situ kan mau berwisata, mau senang-senang. Namanya banyak orang ini kan kita menjaga itu kan terlalu tegang kadang-kadang kan gitu, pokoknya yang penting jangan ada ketakutan. Iya, pas pengunjung rame kadang-kadang saya kalau orang menghitung wah sudah berapa duitnya, itu banyak lah duitnya. Sementara sebaliknya saya berpikir enggak gitu. Pengunjung ini kalau pulang selamat, enggak ada yang apa, kita udah bersyukur gitulah ya. Kalau masalah rezeki kan yang penting kita ikhlas bekerja kan, itu kuncinya. Dan mungkin yang sudah sering kali mengatakannya, kalau masalah rezeki itu sebetulnya sudah, itu bukan tugas kita. Tuhan itu memberikan rezeki secara merata seperti hujan. Dia seperti hujan yang hujan merata. Iya, semua. Tergantung kita ini, ibarat kita ini punya wadah yang siap menampung rezeki. Wadah kita ini kecil atau besar? Kalau kecil lah. Kemudian wadah kita ini terbuka atau nutup? Wadah kita ini terbuka atau tertutup? Semua tergantung pada keyakinan kita. Kita yang membuat ketentuan. Kalau kita selalu mengatakan bahwa aku kalau nggak kerja ya dapat duit dari mana? Nah, berarti kita telah membuat ketentuan sendiri. Kita dapat duit setelah kerja. Dan kita membuat ketentuan lagi. Sekalipun kita kerja belum tentu duitnya sama. Nah, terus kita membuat ketentuan-ketentuan yang semakin detail, tapi bukan semakin positif. Padahal yang disebut kerja seperti yang katakan sebelumnya, kerja itu hanya ritual. Kerja bukan kerja yang menyebabkan rezeki itu datang, bukan. Ya, bukan kerja. Coba ada 10 orang mancing. Ya, dengan pancing yang sama-sama canggih, dengan ketekunan yang sama-sama tekun, dengan umpan yang sama, ya kan? Beda. Tapi kenapa kok nggak semuanya dapat? Apa yang membedakan? Nah, di sini sebetulnya ada rahasia, ada pola seperti yang bilang. Yang dapat karena kebetulan dia secara kebetulan mengikuti pola, dia berada dalam pola itu sehingga dia dapat. Kita tanyakan sama orang yang mancing, kenapa dapat? Orang yang mancing karena kelaparan nggak dapat. Orang yang mancing karena ingin dapat ikan nggak dapat. Ya, tanya. Terus kita tanya, kenapa kamu dapat ikan? Ya, saya memang niatnya nggak cari ikan, ingin bersenang-senang saja. Lu malah yang dapat. Iya, iseng katanya gitu. Jadi syarat utama yang mendatangkan rezeki adalah kebahagiaan. Tapi ketika kita sudah ada motif, di sana ada beban. Ada ketakutan. Begitu kita ada harapan, setiap harapan selalu diikuti oleh ketakutan, takut gagal. Memang betul yang saya itu. Ya, yang semacam ini yang akhirnya terbebani. Ya, semua yang terbebani gagal. Maka syarat utama adalah kebahagiaan. Ya. Betul kali dia. Bukan uang yang mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah yang mendatangkan uang. Bahkan bukan hanya uang, siapapun. Teman, sahabat, saudara, apapun datang karena kita bahagia. Karena bahagia itu magnet. Bahagia itu adanya di hati.
Aliran listrik yang ada di dalam hati itu namanya magnetik. Yang ada di sini namanya elektro. Jadi kalau digabung jadinya elektromagnetik. Alam semesta ini, gelombang yang mengalir di alam semesta kan gelombang elektromagnetik. Saya nelpon sampean itu kan lewat gelombang elektromagnetik. Jadi kalau sampean pengen tahu tentang rahasianya ilmu pengasihan atau pengasihan, nah, kalau sampean datang ke dukun-dukun, Pak, saya minta minyak peletnya. Nah, sebetulnya itu minyak pelet supaya kita disenangi orang. Bahagiakan hati. Maka dengan kebahagiaan di hati, itu udah minyak pelet tanpa minyak. Hanya di sana saja intinya kok. Kebahagiaan kita akan menarik apapun juga. Tapi ketika sampean mengeluh, karena lawannya bahagia adalah mengeluh. Ketika mengeluh, sampean menolak apa saja. Nah, nggak boleh mengeluh, bersyukur. Ya paling tidak belajar bersyukur kalau belum bisa bersyukur. Lebih baik daripada mengeluh, lebih baik pura-pura bersyukur. Itu masih belajar lah gitu. Iya. Tapi lama-lama kebiasaan. Jadi nanti kebiasaan. Alhamdulillah jadi lekat dia. Iya. Kita bangun sedikit demi sedikit. Buatlah keajaiban dalam kehidupan ini. Nggak usah keajaiban yang besar, yang kecil-kecil saja. Akhirnya kita dengan kemampuan kita menciptakan keajaiban-keajaiban, akhirnya terbaca pola. Dan kita bisa mengulang-ulangnya. Belajar spiritual itu sebetulnya bukan belajar kenal sama setan, kenal sama tuyul, kenal sama yang gaib-gaib. Ya gaibnya kehidupan ini, gaibnya takdir, gaib. Ini gaib. Ya memang iya ya. Cara berpikir kita yang gaib berkaitan dengan kehidupan kita ini yang harus kita pelajari. Karena orang sama usahanya kok yang satu bisa ya lumayan, yang satu malah hancur ke bawah gitu, apa kan gak istilah gaib. Dan itu kemudian wadah ini penting. Iya. Wadah kita kecil, tahu wadah tempat. Iya. Tapi untuk dalam kehidupan kita yang disebut wadah itu apa? Bukan, kebutuhan. Jadi rezeki itu akan datang sesuai dengan kebutuhannya sampean. Jadi kalau sampean protes sama Tuhan, Tuhan akan ngomong, loh kamu nggak kelaparan kan? Kamu nggak sampai telanjang kan? Berarti rezekimu sudah tercukupi. Terus apalagi yang mau ingkar, apalagi yang ingin kau dustai katanya. Aku ingin rezeki yang lebih, bisa buat beli mobil, rumah. Nah, jadikanlah rumah itu kebutuhan, bukan keinginan. Kalau dia hanya dijadikan keinginan, sulit. Tuhan hanya memberikan rezeki pada orang-orang yang membutuhkan, bukan yang menginginkan. Kalau wadahnya kecil, kalau sampean hanya mikir diri sendiri, ya udah wadahnya kecil. Oh, itu dia. Loh ya. Loh. Apa itu intinya? Ya kalau sampean misalnya, wah saya kerja juga untuk menghidupi banyak orang misalnya. Nah ini kan wadahnya besar. Saya harus ngasih makan ponakan saya harus ngasih makan yatim itu dalam 1 bulan, saya harus. Ini memperbesar wadah. Ketika kita banyak bersodakoh, itu memperbesar wadah. Nggak sengaja saya udah banyak alami gitu ya. Ceritakan tadi. Kalau untuk diri sendiri ya dikasih yang kecil. Gitu. Iya, kalau kita hanya mikir diri sendiri ya udah tak lengkapi. Tapi ketika kita mulai banyak bersodakoh sama orang, ya diperbesar sama Tuhan. Difasilitasi sama Tuhan. Posisi Tuhan hanya sebagai fasilitator. Dia nggak menentukan apa-apa. Kita difasilitasi. Tinggal tergantung proposal kita apa itu. Iya, maksudnya permintaan itu, tapi dengan apa? Proses bekerja yang jujur, ikhlas. Tapi jangan sekali-kali nipu ya. Iya. Dalam kehidupan kita ini nggak bisa kita nipu, pura-pura. Kita berbohong dan lain sebagainya, maka kebohongan yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Kita harus jujur dalam apapun, nggak boleh berpura-pura. Iya, alam nggak bisa dibohongi.
berbohong. Ya kalau berbohong kepada manusia dia harus berbohong terus. Iya itu tadi. Karena di dirinya berkembang bohongnya. Ya, kalau nggak berbohong, bahkan untuk mempertahankan bohongnya dia bisa sampai bunuh orang. Iya kan? Iya benar. Siapa itu polisi, siapa itu yang banyak orang mati berantai gara-gara takut terbongkar kebohongannya. Gimana? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup bisa kita akhiri. Tapi kadang-kadang setelah berakhir kita malah bisa ngomong yang lebih leluasa. Tak tahu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi nggak bisa ditanyakan. Kita tutup sekarang. Ya. Bagaimana setelah kita dapat pencerahan dari Yang? Kesan-kesannya gimana coba? Ya kesan-kesannya kita lebih pemantapan gitu. Lebih mantap. Di YouTube sekarang jumpa langsung. Nah, jadi kan pasti lebih memantap gitu. Mantap lagi. Kira-kira pencerahan Yang tuh sangat berguna nggak semua bagi orang? Ya jelas begitulah kalau memang itu yang semua yang dijalankan. Berguna ya. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang menentang yang punya pencerahan? Ya ada kepentingannya mungkin ya. Yang bilang tadi lihat bungkus aja. Ya semoga mereka pun makin lama makin menyadari. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan orang-orang yang sedang tertawa. Ya, mungkin ada waktunya sendiri mereka bisa memahami apa yang kita paparkan sekarang. Ya, semoga semua orang menjadi tercerahkan. Rahayu.